Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan junjungan alam baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama sahabat Rasyidin yang mana dalam rangka hari ini kami akan melaksanakan kajian tentunya untuk sahabat-sahabat yang senantiasa hadir di kesempatan ini. Tentunya ada yang di rumah, ada yang di rumahnya masing-masing, ada juga mendengar setiap kajian tentunya di media portal media Ansor Center Kecamatan Cibadak. Begitu sebelum kita mulai pelaksanaan kajian ini, tentunya kami akan berdoa atau mendoakan para muassis, tentunya muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Asy'ari beserta para alim ulama wabil khusus Kecamatan Cibadak. Dan tak lupa yang kami hormati para alim ulama, para rois atau ketua tanfidiyah atau ketua rois majelis musyawarah wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibadak. Senantiasa para alim ulama yang alhamdulillah senantiasa ilmunya yang tak henti, tentunya kami butuh saran dan arahan tentunya dari para kasepuhan, khusus para kasepuhan yaitu kasepuhan di IEC Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibadak. Dan tak lupa para sahabat, rekan-rekan dari sahabat Ansor Banser yang senantiasa tentunya selalu setia mengawal ulama, yaitu ulama NU ya, alhamdulillah yang senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah sebelum acara kajian ini dilaksanakan, tentunya kami melaksanakan mendoakan para muassis dari Nahdlatul Ulama, khusus tadi yang sudah disampaikan dari awal, dan umumnya kepada para alim ulama khusus di Kecamatan Cibadak, pada almarhum Kiai Haji Imam Samsudin bin Kiai Ilyas tentunya, dan tak lupa kepada para kerabat, sahabat-sahabat yang senantiasa sudah tiada tentunya dalam memperjuangkan Ansor, Nahdlatul Ulama. Tentunya ada tentunya di kesempatan yang berbahagia ini hadir ya untuk melaksanakan
akan menyaksikan tentunya, karena ruhnya itu ya ada kalau diibaratkan di Ansor itu atau di Nahdlatul Ulama itu ada Rijal Ansor atau Rijal Goib ya, yang tentunya hadir di kesempatan yang berbahagia. Marilah kita sama-sama untuk barokah Fatihah. Yang pertama tadi untuk para muassis Nahdlatul Ulama. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi wa qurratihi summa ila hadratin summa ila hadratin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Fatihah yang baru saja dibacakan senantiasa walaupun satu kali, tentunya insya Allah itu adalah merupakan bacaan yang insya Allah senantiasa wasilahnya disampaikan kepada almarhumah yang telah tiada, khusus para muassis Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibadak tentunya yang telah memperjuangkan para alim ulama, para kiai yang tentunya di kesempatan yang baru ini merupakan momen atau kajian yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini itu bertepatan dengan tanggal 30 September 2024 dan bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang insya Allah penghujung ya untuk di bulan Rabiul Awal. Tentunya kita akan habis masa bulan Rabiul Awal, cuman menghitung beberapa hari ya. Kami dari sahabat Presiden menyampaikan tentang kajian, kita kasih tema saja ya langsung, untuk jasa ulama bagi umat Islam. Apa saja itu sahabat mengenai jasa ulama bagi umat Islam? Oh tentunya banyak ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita jauh masanya dari Nabi Muhammad SAW dengan tempo waktu 1400 tahun, lebih dari jauh jaraknya 88.000 kilometer lebih ya. Tetapi alhamdulillah lantaran peran para ulama, para wali songo dan para ustadz, akhirnya akidah Islam, syariat agama, dan akhlakul Islam bisa sampai kepada kita. Dengan peran ulama kita bisa beragama Islam, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa haji, dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sah kecuali kita juga berterima kasih kepada manusia karena telah berjasa menyampaikan Islam kepada kita. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah, yang artinya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak sah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar, sahabat dari Ansor Banser, tentunya para mustami yang berada di rumah kediaman masing-masing atau yang berada di studio atau media Ansor ini. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada para ulama, para kiai dan para guru kita? Pertama, jika mereka telah wafat,
kita ziarahi makam mereka dan mengirim doa kepada mereka. Itulah cara kita berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa membawa Islam kepada kita, anak-anak kita, dan seluruh rakyat Indonesia terutama. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya kalau mereka masih hidup, soanlah ya, soan kepada mereka, tetap ikut akidah mereka, pengajian mereka, dan sambung hati dengan mereka. Itu yang harus kita lakukan ketika para alim ulama yang masih hidup. Soan itu artinya bertemu langsung ya Gus ya, bertemu dengan alim ulama yang masih hidup gitu ya. Tadi kalau yang sudah tiada itu kita menziarahi atau ziarah ke makamnya. Nah, hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah dan sahabat pendengar media Ansor ya. Hal yang patut kita sesali adalah jika hanya gara-gara masalah politik, ya ini hanya gara-gara masalah caleg atau hanya gara-gara masalah pilihan presiden, ada satu dua umat Islam yang salah arah. Nah, itu yang berbahaya ya. Mungkin dia mengaji ke Gading atau mengaji kepada kiai yang mana saja ya, tentunya guru-guru kami, guru-guru kita dan seterusnya, tetapi hanya gara-gara berbeda pilihan lalu dia menyatakan putus hatinya ya dengan kiai, nauzubillah min dzalik ya, kalau seandainya ada seperti itu. Hadirin hadirin rahimakumullah, yang seterusnya yaitu sayang sekali menang atau tidak pilihan kita dalam urusan politik tidak ada artinya dibandingkan putus hubungan atau kehilangan ulama itu tersebut ya. Sebab ilmu harus pakai sanad ya, ilmu harus pakai sanad. Apa itu sanad? Riwayat yang mengaitkan kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sanad ya. Dan seterusnya untuk memastikan ya, mengkaitkan kita sampai kepada Rasulullah, akidah kita terutama dasar syariat kita serta cara kita sholat benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mengaji ya kepada ulama yang punya silsilah. Ulama itu pernah mengkaji kepada guru yang sebelumnya, guru yang sebelumnya pernah mengkaji kepada guru yang sebelumnya, guru yang sebelumnya pernah mengkaji kepada guru yang sebelumnya, begitu seterusnya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pendengar yang setia, sahabat-sahabat, tentunya kami di portal media online ya, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cibadak. Kalau kita mengkaji kepada ulama dengan sanad ya, mengaji kepada ulama dengan sanad keilmuan yang jelas sehingga menyambung sampai Rasulullah SAW, maka dapat dipastikan bahwa setiap amal yang kita lakukan merupakan ilmu yang asli terwarisi dari Rasulullah SAW. Sejatinya kedudukan ulama dimaksud pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, ialah mereka yang secara turun-temurun mempunyai silsilah sanad ilmu sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin bisa dikatakan pewaris Nabi jika tidak mempunyai silsilah yang jelas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris para nabi. Jadi sanadnya harus jelas. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar setia, sahabat-sahabat semua, kita tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengaji langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sejatinya bertemu ulama ibarat
sahabat yang bertemu Rasulullah SAW, mengaji kepada ulama yang mempunyai sanad ilmu sampai kepada Nabi, bagaikan sahabat yang mengaji langsung kepada beliau. Itu sama saja dengan kita bertemu dengan Rasulullah kalau kita mengaji kepada para alim ulama. Karena tadi al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Hal itu bisa dibuktikan dengan bertemu langsung dengan para ulama, ya, para kiai, para habaib, para solehi, para solihin, dan semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya apapun yang mereka sampaikan pasti berdasarkan sabda dan ajaran Rasulullah SAW, termasuk masalah sekecil apapun. Contoh yang dilakukan sehari-hari, kita ikut kiai atau ulama yang biasanya membaca surah Yasin dengan niat untuk dihadiahkan kepada orang tua yang telah meninggal. Sedangkan ada golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan itu ibadah dan bukan ajaran, itu bid'ah ya, dan bukan ajaran Rasulullah SAW. Hadirin para pendengar yang setia, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'ah Shaghir juz 2 halaman 178, dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca Yasin secara ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni, maka bacakan surat Yasin di samping orang-orang yang meninggal di antara kalian. Keterangan itu juga ada di kitab Mukhtarul Hadis halaman 26 nomor 217. Bacakan surah Yasin, dihadiahkan untuk orang-orang yang meninggal di antara kamu. Itu ya anjuran atau hadis yang mengenai tentang bacaan Yasin, ya, kebiasaan orang-orang ahli sunnah wal jamaah tentunya. Namun kaum Wahabi atau golongan lain mengatakan hadis ini dhaif, padahal pemimpin sekaligus tokoh Wahabi Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sayakuni dalam kitab Ar-Risalah As-Salafiyah hal 36 justru menyatakan hadis ini sahih. Hadirin para pendengar yang setia yang sama-sama dirahmati Allah, ulama mengajarkan kita bersedekah dengan niat untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Tetapi ada orang di luar tidak ada dalilnya, padahal ajaran itu berdasarkan perintah Nabi yang terdapat dalam hadis Bukhari nomor 2560 yang berbunyi, wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Kalau saya ingin mengadakan sedekahan, pahalanya kami niatkan untuk ibu yang wafat. Bolehkah itu? Apakah ibu dapat pahala juga? Nabi menjawab, ya, boleh, ibumu dapat pahala. Setelah mayit diberangkatkan ke makam, kiai-kiai kita menganjurkan untuk masak sedekah atau sekedarnya di rumah duka. Orang-orang yang pulang dari kuburan kita beri makan setelah mayit dikubur. Namun sebagian orang menuduh itu kejawen dan khurafat, padahal itu sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417, Nabi bersabda, ketika keluarga Aisyah ada yang wafat, banyak sekali kaum perempuan datang takziah. Lalu ketika mayit dikubur, perempuan-perempuan yang tazkiyah tersebut pulang tinggal di tetangga, dan keluarga dekat saja tidak pulang. Lalu Aisyah memasak talbina, bubur sarit dicampur dengan adonan susu yang sudah direbus. Setelah memasak,
Aisyah memberi hidangan, mempersilahkan mereka untuk makan. Hadirin para pendengar, di kesempatan yang berbahagia ini Rasulullah SAW bersabda bahwa memberi makan seperti ini di rumah duka setelah mayit dikubur, memberi makan yang seperti ini mujmatun li fuad almad, membuat tenang hati yang sedang susah atau yang sedang sakit. Nah itu hadirin para pendengar, tentunya di kesempatan di media portal media Ansor ini ya, kita senantiasa tujuannya bersilaturahmi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Awang yang telah memfasilitasi sehingga kita bisa melaksanakan ini adalah syiar ya, tentunya dikemas melalui media portal atau Ansor atau NU di Kecamatan Cibadak. Itu semoga kajian yang baru saja disampaikan tentunya banyak sekali kekurangan, dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para jamaah atau para pendengar, sekaligus tentunya kami masih tahap belajar ya, tentunya masih banyak kekurangan dan kealpaan, tentunya itu adalah merupakan kebodohan dari pribadi, dan insya Allah kami tetap belajar dan mudah-mudahan bisa maslahat bermanfaat dengan kehadiran media Ansor atau media NU dari Kecamatan Cibadak, tentunya khusus untuk para sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang kepada khidmatnya yang tidak berkurang ya, tentunya buat para alim ulama, umumnya para pendengar yang senantiasa harapan cita-cita kita tentunya yang ucap yang tidak diucap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberikan tambah-tambah keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama sahabat Rasidin yang insya Allah kajian ini akan berlanjut ya, ini tentunya nanti ada kerabat atau sahabat kami yang akan menyampaikan di kesempatan yang lainnya itu ya. Untuk itu kami dari pribadi tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan kajian ini. Tentunya kami berharap semoga ada tambah-tambah kemajuan dan dalam keberkahan. Makanya ditunggu saran dan kritiknya ya guys ya, untuk para jamaah pendengar, sahabat-sahabat yang tentunya kami di sini bukan menggurui tapi senantiasa dalam menasehat, saling menasehati dengan penuh kesabaran. Makanya kami tutup dengan surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.